Sahabat hikmah di balik kisah, aksi begal yang masih marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab cukup meresahkan masyarakat belakangan. Diketahui komplotan ini memang kerap beraksi di tempat-tempat istirahat atau rest area jalan tol. Mereka mengincar para pengendara yang istirahat. Kepergok polisi, para pelaku menggasak tas dalam mobil, kemudian merampas barang berharganya seperti ponsel dan dompet. Penangkapan komplotan sadis ini berlangsung sengit. Bahkan karenanya, polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Berbagai aksi begal memiliki motif. Ada begal yang melukai korban terlebih dahulu lalu merampas barangnya. Dan ada pula yang langsung merampas barang milik korbannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi sahabat hikmah. Kali ini bersama saya Rahmah Hayuning Diah dan Ustadz Fikri Haikal MZ. Ustadz, ini kalau kita nonton berita nih sekarang apalagi soal kriminal, lihat aksi begal tuh kayaknya makin sekarang tuh makin nekat makin sadis. Nah, kalau dalam Islam Ustadz, apa yang harus kita lakukan ya untuk menghindarkan diri kita dari bahaya seperti itu? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, pertama, mengambil yang bukan haknya merupakan perbuatan dosa besar. Apalagi kemudian mengambil hak orang lain diikuti dengan aksi-aksi kekerasan, brutalisme, kemudian merugikan dan menghilangkan sampai-sampai menghilangkan nyawa orang lain. Sudahlah, mengambil hak orang lain merupakan sebuah dosa besar, dilakukan dengan tindak kekerasan sampai-sampai menghilangkan nyawa orang lain, double dosanya. Karena itu miris memang melihat aksi begal yang terjadi dan marak belakangan ini. Demi harta, demi uang, demi keinginan syahwat, orang tega melakukan dan mau berbuat apa saja, termasuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Karena itu, saudara-saudara saya pelaku para begal, sadarilah, pertama perbuatan seperti itu sangat dilarang oleh agama. Saya berpikir semua agama tidak pernah mengajarkan penganutnya, pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan. Yang kedua, coba tolong renungkan. Bisa jadi satu saat yang Anda begal itu adalah keponakan Anda, saudara Anda, atau mungkin keluarga Anda sendiri. Mumpung hal itu belum terlambat, merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada manusia, dan hal seperti itu sangat memalukan belum terjadi. Maka sadarilah perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang salah. Jangan karena rupiah, jangan karena ingin punya harta lalu sampai merugikan, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, mengambil yang bukan jadi haknya. Karenanya memang perbuatan ini sangat meresahkan di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua, pesan saya kepada masyarakat halayak ramai, hendaknya kalau dalam berpergian, tampillah apa adanya saja. Bukankah agama Islam mengajarkan kita untuk tampil sederhana, tidak berlebihan juga. Misalnya, kalau kita ingin berpergian kemana-mana, tampillah apa adanya, jangan memakai perhiasan-perhiasan yang bisa mengundang kejahatan yang timbul di sekitar kita. Sewajarnya saja. Bukankah kecantikan, ketampanan bukan diukur dari materi, tapi dari dalam jiwa. Ketika seorang muslim qanaah,
apa adanya, tidak menampilkan hal-hal yang glamor, insya Allah dia terhindar dari mara bahaya dan dia juga disukai menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya nih suatu saat kita amit-amit terjebak dalam situasi pembegalan itu, kita kan refleksnya adalah membela diri, Pak Ustadz ya. Sejauh mana kita bisa melawan penyerang kita, atau misalnya dalam hal ini pembegal gitu ya. Kadang-kadang kan kita takutnya kebablasan, loh malah jadi kita menyakiti pembegalnya, bisa jadi pembegalnya malah yang terbunuh. Sejauh mana kita bisa membela diri kalau dalam keadaan yang seperti itu, Pak Ustadz? Dalam Islam mempertahankan diri kewajiban, dibolehkan. Mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta, boleh. Dan hendaknya dilakukan sewajarnya saja. Kecuali dalam kondisi yang memang terpojok, terjepit. Tetapi kan pengadilan kita, pengadilan yang melihat fakta. Fakta-fakta akan dikumpulkan. Saya tidak membahas masalah itu, tetapi saya membahas dari sisi agama Islam. Mempertahankan hak kita di dalamnya harta, mempertahankan diri kita dalam Islam dibolehkan. Tetapi memang dalam koridor sebatasnya. Misalnya ada orang jago karate, punya ilmu bela diri, di tengah jalan dibegal. Mbok ya tidak juga semestinya si pembegal itu harus dihabisi. Cukup kalau orang seni bela diri kan dia tahu mana yang bisa melumpuhkan, tapi tidak terlalu vital. Nah, ada batasan-batasannya memang. Jangan juga karena membela diri dijadikan alasan untuk menghabisi para pelaku tindak kriminal. Ini juga tidak benar tentunya. Islam tidak seperti itu. Tetapi bahwa mempertahankan diri sewajarnya itu wajib dalam Islam, dibolehkan. Kalau kita punya keinginan apalagi soal bentuknya harta gitu, sepertinya kan ada pasti caranya harusnya yang baik-baik gitu ya Pak Ustadz ya. Membegal, wah itu menyakiti orang lain dan juga merugikan. Nah soal minta ini nih Pak Ustadz ya, meminta harta. Nah kalau membegal kan sudah pasti nggak boleh tuh Pak Ustadz. Ini ada yang sempat trending nih Pak Ustadz, meminta. Jadi ketika ingin sesuatu DM aja nih ke salah satu influencer. Wah ini sempat ngetrend, sempat hits. Nah apakah itu sama dengan peminta-minta? Kita akan bahas ini. Usai jeda sahabat hikmah.